Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official menyelenggarakan pertama pesantren virtual Pondok Sholat yang mengevaluasi sholat dari semua sisi. Terdiri dari 3 tingkatan, tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat pemantapan. Nah, saat ini kita masih berada pada tingkat dasar. Pertemuannya setiap Sabtu malam Ahad, jam 20 sampai jam 21.30. Ya, lewat Zoom di rumah masing-masing, dan itu free. Silakan bergabung. Link Zoom-nya saya share itu setiap Sabtu pagi insya Allah. Yang kedua, kami juga menyelenggarakan visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025. Insya Allah aman dan amanah. Silakan hubungin di nomor yang tertera di dalam brosur ini. Ini sekedar informasi. Baik, kembali kita luruskan niat kita supaya bernilai ibadah. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Ini untuk para santri. Adapun untuk pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Jadi kalau kita berniat seperti ini, insya Allah di sisi Allah dicatat sebagai amal soleh buat kita. Dan Allah kasih hadiah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Jadi ini hadiah. Banyak hadiahnya kalau kita istiqomah dalam thalabul ilmu. Baik ya, thalabul ilminya itu offline atau online seperti ini. Baik sahabat-sahabat santri, pesantren virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tingkat dasar ini kita berada pada pertemuan ke-9. Ya. Yang akan kita kaji adalah sholat orang yang mukim, sholat orang yang musafir, dan sholat khauf. Tapi sholat khauf ini pengantar saja. Nanti ada bab tersendiri kita akan kaji insya Allah. Dalil adanya salat musafir, salat mukim, dan salat khauf itu disebutkan dalam hadis an Ibnu Abbas qala innallaha farada salata ala lisan nabikum sallallahu alaihi wasallam alal musafiri rak'ataini wa alal mukimi arba'an wa fil khaufi rak'atan. Artinya dari Ibnu Abbas katanya, Allah mewajibkan sholat melalui perantaran lisan Nabi kalian bagi seorang musafir sebanyak 2 rakaat, sedangkan untuk orang bermukim sebanyak 4 rakaat, dan ketika kondisi ketakutan atau khauf sebanyak 1 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1110, terbitan tahun 2009. Nah ini dalil adanya sholat musafir, mukim, dan khauf. Kemudian kita lihat pengertian apa itu mukim, musafir, dan khauf. Mukim adalah penduduk suatu kampung. Jadi orang yang tinggal satu kampung menetap di situ namanya mukim. Pertama. Yang kedua, orang yang singgah di suatu kampung atau negeri selama 4 hari sempurna atau lebih. Nah, jadi semenjak dia 4 hari, 5 hari, dan seterusnya baru dikatakan mukim.
Kalau kurang dari 4 hari, dia belum mukim. Nah itu, ya masih dikategorikan nanti dia musafir. Yang ketiga, yang singgah di satu negeri selama kurang dari 4 hari, tapi niatnya menetap. Ya, kurang dari 4 hari, saya jadi orang menetap Nah, maka dihukumi dia orang mukim. Dia niatkan dia menetap di situ, walaupun tidak sampai 4 hari. Inilah definisi mukim menurut para alim ulama fikih. Kemudian musafir. Yang pertama, orang yang melakukan perjalanan safar. Ya, orang yang melakukan perjalanan safar, melakukan pergi begitu, bepergian. Itu satu pengertiannya. Yang kedua, orang yang singgah di suatu negeri kurang dari 4 hari tanpa niat menetap. Dia nggak ada niat menetap, maka dia adalah musafir walaupun kurang 4 hari. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tentang jarak tempuhnya para alim ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat diantaranya menurut mazhab Syafi'i adalah 84 km. Nah, itu minimum. Sampai batas kilometer ini, maka dia dikatakan seorang musafir. Ya. Kalau dari Jakarta ke puncak atau ke Taman Safari lah, itu belum dikatakan musafir karena masih 78 km. Kok Ustaz tahu? Saya pernah menghitung. Saya pernah menghitung lewat pakai mobil, kita hitung sekitar 78 km. Puncak pas lewat dikit baru 84. Ya, itu menurut satu pendapat. Tapi yang khauf, perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Yang kedua, sementara waktu sholat sudah masuk dan bahkan hampir habis. Nanti ada bab tersendiri kita tentang khauf ini insyaallah. Nah, berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah, An Ya'la ibnu Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab. Jadi Ya'la bin Umayyah ini berkata kepada Umar, mensikapi firman Allah, laisa alaikum junahun an taqasuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi kata Ya'la ibn Umayyah kepada Umar, faqada aminan nasu faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqabalu shadaqatahu. Dari riwayat Ya'la ibn Umayyah, ia berkata, saya bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Padahal sesungguhnya kita sudah aman, kata Ya'la bin Umayyah kepada Umar. Nah, kemudian Umar berkata, saya juga heran. Bagaimana Anda heran terhadap hal itu? Sama, saya juga bertanya-tanya, kata Umar. Kemudian saya, kata Umar, menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, itu adalah sedekah Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Pemberian Allah, hadiah dari Allah. Walaupun sudah aman, kita mengadakan safar, tetap ya kita diperintahkan atau dibolehkan untuk mengqashar salat. Padahal aman, tidak ada ketakutan, tapi tetap berlaku, itu hadiah dari Allah. Makanya kalau kita safar itu, amalkan itu, ambil hadiah itu. Kalau nggak kita ambil, ya bisa-bisa kita dicap orang yang sombong. Saya ke Bandung nggak apa-apa, saya sholatnya tetap 4 rakaat. Kenapa? Supaya banyak pahalanya. Kenapa? Sebab rakaatnya banyak, bacaannya banyak. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Tidak seperti itu. Kita sedang safar, walaupun tidak ada rasa takut lagi, Allah bersedekah. Ambil sedekah itu, kata Nabi. Nah, ini harus kita pahamkan. Nah, jadi ini adalah tentang mengqashar sholat bagi orang yang musafir
yang sedang perjalanan, walaupun tidak ada peperangan, tidak ada ketakutan, aman, nyaman, apalagi lewat tol misalnya. Bisa kita di rest area, tapi tetap kita tegakkan qashar di sana. Ya. Nah baik, sholatnya orang mukim adalah sempurna, sementara sholatnya orang musafir adalah mengqashar. Baik ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, as-salatu awwalu ma furidat rak'ataini fa uqirat salatu safar wa utimat salatul hadr. Dari Aisyah berkata, awal mula diwajibkannya sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian ketentuan ini ditetapkan untuk sholat orang kafar dalam bepergian dan disempurnakan bagi sholat di tempat tinggal atau mukim. Jadi dalam hadis disebutkan, awalnya dulu semua sholat zuhur, asar, maghrib itu 2 rakaat semua. Tapi kemudian disempurnakan. Yang 2 rakaat itu dijadikan untuk orang yang safar, namanya qashar. Adapun orang mukim tetap lengkap dia, yang maghrib 3, yang zuhur, asar 4, isya 4, subuh 2. Nah ini dalil ya, dalil adanya keterangan tentang qashar bagi orang musafir, tamam sempurna bagi orang yang mukim. Baik, sekarang kita masuk lebih spesifik, yaitu sholat musafir. Nah, sholat musafir itu pertama dengan cara qashar, yang kedua dengan cara pilihan jamak, sholat jamak, yang ketiga dengan cara pilihan sholat jamak plus qashar, jamak dan qashar. Jadi boleh sholat qashar saja, boleh sholat jamak saja, ya boleh sholat jamak dan qashar. Ini ada 3 pilihan dia. Baik, Islam adalah agama yang memberi kemudahan. Sedekah dari Allah tadi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Allah nggak ingin itu. Allah ingin kemudahan untuk makhluknya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi apa yang ditetapkan Allah itu adalah mudah sesungguhnya. Oleh karena itu, kerjakanlah, laksanakanlah itu. Dan jangan menambah-nambah, memberatkan dirimu nanti jadinya. Dan itu dikatakan dengan bid'ah. Nah ini maksud daripada ayat ini menurut para ulama-ulama tafsir. Mudah Islam itu sebetulnya. Tidak ada yang memberatkan. Nah, tidak ada yang memberatkan, mudah semua. Dan Allah Maha tahu karena Allah menciptakan kita. Dan Allah paling tahu apa yang cocok buat kita. Baik. Nah, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-dina yusrun wa la yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadawati wa rauhati wa syai'in minad duljah." Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah kepada Allah dengan al-ghadwah, berangkat di waktu pagi, di awal pagi, ar-ruhah, berangkat di setelah zuhur, dan sesuatu dari al-dulja, berangkat di waktu malam. Jadi ada beberapa faedah dalam hadis Bukhari ini. Pertama, bahwa Rasul menerangkan agama itu mudah. Yang kedua, jangan kalian mempersulit diri. Artinya apa? Menambah-nambah. Itu maksudnya. Menambah-nambah. Jadi mempersulit diri. Tidak boleh kreatif. Yang ada amalkan, itu mudah. Tuh. Ya, tidak boleh menambah, itu namanya bid'ah itu. Menambah-nambah, sekian, begini. Yang ada saja itu sudah mudah. Jangan mempersulit diri. Nah, kemudian yang bisa kita ambil faedah, kalau kita mau bepergian, ada 3 opsi kata Nabi. Yang pertama, al-ghadwah, berangkat di awal pagi habis sholat subuh.
mau kerja, mau pergi, mau jalan-jalan, mau safar, habis sholat subuh. Yang kedua, ar-ruhah, atau habis sholat zuhur. Jangan sebelum zuhur, habis sholat zuhur kita berangkat. Dan yang ketiga, ad-duljah, berangkat di waktu malam, habis sholat maghrib. Nah ini kalau kita mau mengadakan perjalanan kemana, 3 opsi ini, minta tolonglah kepada Allah di waktu-waktu itu. Baik. An Anas ibni Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yasiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Artinya, dari Anas bin Malik, dari Nabi, beliau bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ya kita permudah, kalau memang sudah lengkap semua persyaratannya, udah mudahkan. Karena ada orang-orang yang punya yang punya statement begini, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Nah, itu bukan orang Islam, itu bukan ajaran Islam, itu bukan umat Rasulullah, walaupun dia mengaku muslim. Kalau bisa 10 hari, kenapa dibikin 3 hari? Nah begitu kata mereka. Tidak sengaja dia persulit, supaya apa? Mungkin nanti supaya dapat sesuatu, uang riswa, uang sogok dan sebagainya. Ya Allah, nah, itu bukan ajaran Islam. Permudah, artinya apa permudah? Kalau sudah siap lengkap persyaratannya, oke, sudah lengkap, permudah aja udah. Kan ada aturan semua, sesuai dengan aturan udah permudah, begitu harusnya. Jangan dipersulit. Nah kemudian beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Berdakwah itu beri kabar gembira, basyiro, ya, wanaziro juga. Basyiro itu kabar gembira, wanaziro beri peringatan akhirat. Begini loh akhirat itu, ayo peringatan. Tapi jangan bikin orang takut, lari. Mengancam-ngancam tidak boleh. Ini 2 yang bisa kita ambil hikmah atau faedah dari hadis Bukhari ini. Baik, salatnya orang mukim dan orang musafir. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, shalla zuhri bil madinati arba'an wa shallal asra bi dzil hulaifati rak'atain qala wa asibuhu bata biha hatta asbaha. Artinya dari Anas bin Malik bahwa Nabi melaksanakan salat zuhur di Madinah 4 rakaat dan salat asar di Dzulhulaifah Bir Ali 2 rakaat. Dari dia Abu Qatadah berkata, aku menduga dia berkata beliau bermalam di sana hingga pagi. Nah jadi satu ketika Rasulullah mau mengadakan safar, ya, mengadakan safar, sebelum berangkat, ketika itu Nabi salat zuhur dulu di Madinah 4 rakaat. Salat zuhur dulu. Nah setelah itu baru berangkat menuju Bir Ali. Ya, Bir Ali itu disebut juga dengan Zil atau Dzulhulaifah. Bir Ali di sana, sumur Ali. Nah sampai di sana waktu asar salat 2 rakaat. Artinya mengqashar. Di sini bisa kita ambil ya ada dua faedah. Yang pertama, Nabi mencontohkan tadi kalau mau bepergian habis zuhur. Begitulah kita kalau misalnya ya saya membawa rombongan haji dan umroh itu, misalnya kita itu mendaratnya di Madinah. Nah dari Madinah kita mau ke Mekah menjalankan umroh. Itu setiap travel, hampir setiap travel itu termasuk yang saya bimbing, itu berangkatnya habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur dari Madinah, habis sholat zuhur kita berangkat. Nah cuman masalahnya kalau kita sholat di Dzulhulaifah sangat penuh orang. Nah jadi kemudian karena kita adalah musafir juga dari Indonesia, maka kita diperbolehkan langsung kita berdiri lagi sholat asar, kita jamak takdim dia. Sholat asar jamak takdim 2 rakaat. Tapi karena Nabi penduduk Madinah, ya Nabi itu sholat zuhurnya di Madinah, kemudian habis zuhur baru berangkat ke Bir Ali, di sana sholat mengqashar 2 rakaat. Itu bagi mukimin di sana. Kita kan safar ini. Kita tetap safar kita dari tanah air kita. Tuh. Ini ya yang bisa kita ambil hikmah di sini. Ada berangkat setelah zuhurnya dan ada qasharnya ketika safar. Nah jadi Nabi melaksanakan qashar itu di luar Madinah, di luar kota Madinah.
Baik, kita lihat sholat qashar. Qashar adalah mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu itu, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat tidak bisa, yang 2 rakaat tidak bisa juga, yang hanya 4 rakaat, seperti zuhur, asar, dan isya. Ada sebab mengqashar sholat karena safar. Kalau bukan karena safar, tidak ada qashar sholat. Ya, misalnya karena hujan tidak ada, karena sakit tidak ada. Ya. Nanti walaupun nanti sebagian ulama ada mengatakan karena sakit. Nih misalnya, syarat yang diperbolehkan mengqashar adalah bagi orang yang musafir ada 11 syarat. Ini dia, ini salah syarat. Kita lihat ya. 1. Jarak safar minimum atau minimal 84 km. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau yang lain tidak, mazhab misalnya Maliki, Hambali tidak. Yang penting dia safar. Dia ada tujuan tertentu. Tidak mesti 84. Misalnya dari Jakarta ini ke Bogor, itu udah safar dia. Padahal tidak sampai itu. Ya, paling-paling 40 km. 40 atau 50 km lah. Dari Jakarta ke Bogor misalnya. Tapi karena dia safar, ya itu sudah masuk safar. Ini sebagian ulama, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i yaitu 84 km. Nah kemudian safarnya mubah, tidak maksiat. Ya bukan karena safarnya itu untuk berbuat dosa atau untuk tidak, tapi mubah ya. Halal. Nah kemudian mengetahui qasharnya diperbolehkan. Lalu niat qashar saat takbiratul ihram. Kemudian sholatnya jenis 4 rakaat. Dalam keadaan safar hingga sempurna sholat. Nah ini maksudnya begini. Misalnya kita pulang dari Bandung. Ya, habis zuhur dari sana. Atau katakanlah kita sebelum zuhur pulang dari Bandung. Sampai kita di Jakarta, kita belum sholat zuhur. Ya. Lalu kita mau sholat zuhur, begitu sampai di rumah. Wah, jam 2:30 sampai di rumah, masih ada zuhur. Lalu kita qashar, tidak boleh karena sudah selesai safarnya. Kalau kita mau mengqashar sebelum sampai ke kampung kita, misalnya saya tinggal di Ciputat nih. Nah, saya keluar tol, misalnya keluar tol saya Pondok Pinang. Nah, maka saya mampir dulu, cari masjid dulu Pondok Pinang sana. Ya, baru saya sholat di sana dulu, mengqashar sholat zuhur tadi sebelum masuk ke kampung halaman. Nah, karena masih dalam keadaan safar yang sempurna. Kalau sudah sampai rumah, nah itu bukan safar lagi namanya. Kadang-kadang kan kita begitu, pulang dari mana-mana sampai rumah, habis waktu, mau kita jamak, tidak bisa. Karena sudah sampai di rumah. Kalaupun mau menjamak itu di luar kampung. Dalam status masih safar. Kemudian yang ketujuh, tidak menjadi makmum pada imam yang sempurna sholatnya, meski sebagian rakaat saja. Misalnya di satu tempat ada orang sholat berjamaah mukimin. Nah kita musafir. Nah jangan menjadi makmum kita. Kalau menjadi makmum ya berarti kita ikut sholat sempurna. Nah kalau mau mengqashar menjamak atau mengqashar, biarkan mereka selesai, nanti kita baru grup kita mengadakan sholat qashar karena kita statusnya musafir. Kemudian yang ke-8, adanya tujuan tempat tertentu walaupun hanya menunjuk arah, seperti mau ke mana? Mau ke Medan. Nah, walaupun nanti tiba-tiba dia putar arah, nggak jadi ke Medan, kita ke ini aja, ke Surabaya begitu. Tapi udah keluar kampung. Nah itu boleh mengqashar dia. Nah kemudian menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan niat qashar selama sholatnya, seperti niat sholat tam atau dia ragu tentang niat qasharnya. Lagi sholat tadi dia itu ragu, tadi saya sudah niat qashar atau belum ya. Nah itu nanti batal qasharnya. Ya, hati-hati jangan sampai ragu dia, betul-betul dari awal dia niatkan dia mau mengqashar. Perjalanan dilakukan dengan tujuan yang benar seperti berhaji, berdagang, bukan sekedar bertamasya atau melihat-lihat, apalagi yang maksiat. Kemudian yang ke-11, telah melewati batas kota negeri di tempat yang mempunyai batas atau melampaui bangunan-bangunan jika tidak ada batas kota. Ini zaman dulu nih. Zaman sekarang itu kampung itu ya kelurahan misalnya. Kelurahan misalnya kelurahan Cirende. Nah, itu nanti beda lurah dia di sana, nanti ada kelurahan macam-macam lagi. Banyaklah kelurahan. Nah, ya. Jadi oleh karena itu batas kota itu maksudnya adalah kota kelurahan. Ini menurut sebagian ulama. Tidak lagi misalnya kota kita ini apa kotanya? Jakarta, kan luas Jakarta. Atau misalnya Tangerang.
Tangerang Selatan, itu luas kotanya itu. Nah, jadi bukan per itu. Jadi menurut ulama adalah zaman sekarang ini per kelurahan. Keluar kampung kita, nah itu berarti sudah bisa kita ada sama mengkosor karena sudah banyak masjid. Baik. Nah, kita lihat firman Allah lagi. Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apa faedah yang bisa kita ambil? Pertama, ini menjelaskan mengqasar salat bagi kita berpergian. Nah, walaupun tidak dalam perang sebagaimana di depan tadi, sudah aman kita. Asal bepergian boleh mengqasar salat. Kemudian yang kedua di sini, orang kafir itu musuh yang nyata. Siapa orang kafir? Orang yang tidak menerima Islam, bukan tidak beragama, tidak menerima Islam, menutup diri terhadap Islam, menutup diri terhadap Nabi Muhammad SAW, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW walaupun dia mengakui kepada Allah. Itu orang kafir, musuh yang nyata. Nggak boleh cium tangan, nggak boleh menganggap orang suci, nggak boleh. Biarkan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini dua faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada sholat jamak. Sholat jamak menurut syarak adalah menggabungkan dua sholat zuhur dan asar digabung, maghrib dan isya digabung dengan 2 rakaat yang lengkap. Ya, dengan rakaat yang lengkap atau dengan qashar ke dalam satu waktu. Jadi menggabungnya itu bisa 4-4 atau bisa 2-2. Bagaimana Ustadz kalau 4-2 atau 2-4? Ya boleh lah kalau menjamak ya. Kalau menjamak itu 4-4 atau 2-2. Hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh asar dan maghrib, tidak boleh. Apalagi zuhur dan isya, tidak mungkin. Jadi yang berdekatan dia yang digabungkan. Dan berdekatannya juga zuhur sama asar. Sama-sama siang, maghrib dan isya sama-sama malam. Subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Oke. Jadi ada 2 istilah, satu jamak takdim, salat zuhur dan asar dikerjakan ditarik di waktu zuhur, namanya takdim. Takdim itu mendahulukan. Jamak takhir, salat zuhur dikerjakan di waktu asar atau salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Nah, takhir itu diakhirkan salat zuhurnya, diakhirkan salat maghribnya. Itu takhir. Takdim dimajukan salat asarnya, dimajukan salat isyanya. Itu takdim. Itu namanya jamak ya, itu jamak namanya. Syarat-syarat jamak takdim ada 4. 1. Memenuhi syarat safar bagi musafir tadi. Yang kedua, hujan sangat lebat bagi orang mukim. Nah, ini boleh. Jadi menjamak ya, itu hujan sangat lebat bagi orang mukim. Hujan lebat begitu lama hujannya. Tuh, boleh dia menjamak. Dimulai dari salat pertama dan masih ada waktu. Jadi misalnya kalau menjamak ini sesuai urutan, zuhur asar, nggak boleh dibalik, tidak boleh asar zuhur. Maghrib isya, tidak boleh isya maghrib. Jamak misalnya ada bertanya, Ustadz, saya mau jamak takhir ini sholat asar, sholat zuhur sama asar. Saya ngerjakan di waktu asar. Yang mana dulu Ustadz? Nah, kalau menurut aturan main, para alim ulama fikih mengatakan sesuai dengan urutan. Kita sholat asar nih, jamak takhir, maka yang dikerjakan sholat zuhur dulu baru asar. Itu yang paling sahih. Ya, sholat zuhur dulu baru asar. Nah, meskipun ada pendapat memang kita mengerjakan sesuai dengan sahibul baitnya. Kalau di waktu asar ya asar dulu baru zuhur. Nah, tapi saya lebih cenderung sesuai dengan urutan. Kemudian niat jamak pada salat pertama. Ya, misalnya kita jamak takdim ya di salat zuhurnya itu. Jamak takhir di salat zuhurnya itu. Jadi salat yang pertama itu yang kita niatkan jamaknya. Kemudian mualah tanpa diselingi atau ditunda di antara keduanya. Habis salat zuhur langsung qomat salat asar. Tidak boleh ada ba'diyah atau qobliyah. Nggak boleh ada ngeteh ngopi dulu, diselingin dulu dengan ngobrol macam-macam, nggak boleh. Langsung nyambung dia. Ya. Nah, kemudian yang keenam, masih ada uzur, masih waktu safar dan masih ada hujan lebat. Bagi orang mukim sangat sulit untuk ke masjid. Nah, tadi
kita pulang dari Bandung, ya kita harus cari di luar kampung kita masjid. Kalau kita mau menjama atau mengqashar, tidak boleh sudah ada di kampung atau ada di rumah. Nah, menurut Imam Nawawi, orang sakit boleh melakukan jamak takdim atau jamak takhir tanpa qashar tapi. Nah, sakit yang sangat memberatkan, ya dia sudah diinfus dan sebagainya, sementara dia mau sholat, ya sudah, dia sholatnya di jamak. Bahkan jamak qashar boleh. Ya, sholat zuhur, langsung sholat asar dia. Nanti sholat maghrib, langsung sholat isya dia. Atau sholat asar di jamak, takhir itu zuhurnya. Di qashar juga langsung boleh. Ini menurut Imam Nawawi. Ini untuk meringankan. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang meringankan. Baik. Nah, sekarang jamak takhir syaratnya ada 2. Yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat pertama zuhur atau maghrib tadi. Ya. Yang kedua, adanya uzur hingga sempurna sholat kedua masih dalam safar tadi itu ya. Jadi sholat zuhur sama asar jamak takhir di waktu asar, tetap dia niatnya itu di awal di sholat zuhurnya itu. Begitupun isya sama maghrib sama isya, sholatnya di isya, tetap niatnya itu di maghribnya itu. Nah, kemudian ada uzur sempurna seperti tadi. Kita pulang dari Bandung, jangan sampai di rumah, cari masjid di luar kampung kita. Sholat kita di sana, baru kita pulang ke rumah. Oke, taib. Nah, tidak ada jamak takhir bagi mukim karena hujan. Ya, adanya jamak takdim aja tadi. Jamak takhir tidak ada. Taib. Nah, sekarang kita lihat an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jama'a baina sholatain min ghairi udhrin faqad ata babam min abwabil kaba'ir. Artinya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi bersabda, barang siapa menjama antara 2 sholat tanpa uzur, maka dia telah mendatangi salah satu pintu-pintu dari pintu dosa besar. Nah, ini dia menjama aja, resepsi pernikahan di gedung, wah nanti kita jama, atau rapat misalnya ini, suatu instansi rapat misalnya ya. Kita rapat, nanti bagaimana sebentar kita jama aja, wah itu mendatangi pintu-pintu besar itu. Ya, main jama-jama aja nggak boleh. Nah, ini dia. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Baik, juga berdasarkan hadis Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, as-salatu awwalu ma furidat raqataini fa ukirat as-salatu safar wa ultimat salatul hadr. Dari Aisyah berkata, awal mula diwajibkan sholat sebanyak 2 rakaat, kemudian ketentuan ini ditetapkan untuk sholat safar dalam bepergian dan disempurnakan 4-3-2 bagi sholat tempat tinggal atau mukim. Jadi memang begitu aturannya, orang yang safar itu yang boleh jamak, yang boleh qashar. Nah, jangan menambah-nambah, jangan membuat-buat. Insya Allah kita akan bersambung pada pertemuan yang ke-10. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.